Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memudahkan kita sekalian dalam setiap urusannya. Kita diberikan kesempatan untuk masih bisa beramal saleh, menambah amal ibadah yang kita sekalian berharap dengan ibadah tersebut kelak bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Kita berharap semua urusan kita di akhirat kita bisa menghadapinya dengan mudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan di salah satu rumah Allah ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan salah satu sebab kita sekalian akan dimudahkan dalam urusan-urusan kita. Allah beri petunjuk jalan keluar, Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan pahala yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk menutup pembahasan tentang masalah ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan atau perbuatan-perbuatan yang dianggap ibadah. Karena kalau ibadah itu ya sudah ada dalilnya. Berarti perbuatan-perbuatan baik berupa ucapan, keyakinan yang dianggap itu adalah ibadah, akan tetapi ternyata bukan ibadah. Dan di kesempatan yang mulia ini akan kita jelaskan di akhir pembahasan. Akan tapi saya ambilkan dari kitab yang lain agar mudah difahami, yakni
kita ambil judul sebab-sebab agar kita bisa teguh, mantap di atas kebenaran. Maksud di atas kebenaran adalah pijakan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Pijakan kita adalah bagaimana apa yang kita lakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti tata cara Rasul yang diutus kepada kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ketahui banyak jalan, ya, banyak jalan, banyak cara dalam beribadah, berbagai macam dan jenisnya yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki rujukan yang berbeda-beda. Akan tapi di antara banyak rujukan yang berbeda-beda tersebut, hanya salah satu yang akan Allah terima, yakni merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar kita bisa tegar di atas hal tersebut, atau agar kita tidak terjatuh, terjerumus, terus menerus berada di dalam ibadah ataupun keyakinan yang ternyata tidak disyariatkan, yang kita meyakininya bertahun-tahun. Nah, di sini akan kita sebutkan sebab-sebabnya supaya kita terhindar dari terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak disyariatkan, yang selama ini kita menganggap hal tersebut di atas sunnah, yang selama ini kita menganggap kita di atas kebenaran. Sehingga nasihat ini adalah nasihat untuk setiap kaum muslimin, bukan kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu, bukan daerah tertentu, karena Muslim umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, yakni yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena walaupun kaum muslimin mereka beragama Islam, kalau dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hal yang akan dia dapatkan, ya, dibalaskan kepada mereka di hari akhirat adalah tidak bisa masuk ke dalam telaganya, akan diusir, padahal dia bagian dari umatnya. Di antaranya sebab adalah dia tidak mengikuti tata cara peribadatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan yang mulia ini akan kita sebutkan beberapa hal, ya, yang menjadi sebab seseorang bisa teguh di atas kebenaran dimanapun dia berada. Insya Allah kalau dia mengikuti cara ini, dia akan mendapatkan kebenaran, dia akan melihat kebenaran dimanapun tempatnya. Dan tulisan ini ditulis oleh seorang ulama, salah satu kibarul ulama, Syekh Syekh Saleh bin Fauzan ibni
Abdullah Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Salah satu kitab yang beliau tulis, kumpulkan, yang beliau nama Majmu'ah Ar-Rasail Fit Tauhid. Sebenarnya ini adalah kumpulan-kumpulan tentang tauhid yang isinya sama sebagaimana kitab yang biasa kita sampaikan, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibril rahimahullahu ta'ala. Dan untuk memudahkan di pembahasan akhir tentang masalah bid'ah, kita sampaikan nasihat beliau, yakni Syekh Saleh bin Fauzan Ibn Abdul Aziz Al-Fauzan, Abdullah Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, meringkas, sebenarnya banyak sekali sebab-sebab agar seseorang bisa melihat kebenaran dengan yakin tanpa ragu, dan dia tidak akan terjatuh ke dalam kesesatan, tidak akan mengikuti suatu ibadah yang ternyata tidak disyariatkan jika dia memahami hal-hal yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau meringkas dari banyaknya sebab-sebab atau langkah-langkah atau kiat-kiat, beliau rangkum menjadi empat hal yang harus dia hindari, atau dia laksanakan sebagai kebalikannya. Hal yang harus dihindari atau kebalikannya harus dia laksanakan. 4 hal tersebut, yang pertama adalah al-jahlu bi ahkamid dini. Seseorang yang jahil atau tidak tahu tentang hukum-hukum agama, atau seseorang yang tidak berilmu, maka ini menjadi sebab pertama seseorang tidak bisa mengetahui kebenaran. Bagaimana dia mengetahui hal tersebut disyariatkan kalau dia tidak memiliki ilmu tentang masalah tersebut? Sehingga ketika dia melihat ada orang melakukannya, dia pun akan mengikutinya. Apabila dia berpindah ke tempat yang lain dalam ibadah yang sama, walaupun tata caranya berbeda, ia pun akan mengikutinya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tata cara ibadah tersebut yang benar. Ini sebab yang pertama. Beliau mengatakan, kullama imtadda zamanu, setiap kali zaman itu bergulir dari zaman ke zaman, wa ba'udan nasu an athari risalah, qala al-ilmu, manusia akan semakin jauh dari risalah, semakin jauh dari syariat-syariat kerasulan. Sebagaimana kita ketahui, manusia ataupun kurun yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika mereka atau di masa mereka dekat dengan kerasulan, yakni di masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga semakin jauh-jauh dari kerasulan di mana Rasulullah SAW diutus, manusia akan semakin jauh
dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu semakin sedikit. Ilmu semakin sedikit. Wa fasal jahlu, sehingga kebalikannya, ketidaktahuan terhadap syariat Islam itu semakin banyak. Kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan, sudah mewanti-wanti di zaman ketika zaman tersebut ilmu itu menyebar di mana-mana. Ketika masa Islam itu jaya di masa para sahabat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, mengingatkan akan adanya suatu masa di mana ilmu itu sedikit, atau di mana akan muncul ibadah-ibadah atau pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan ini juga disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi yang ke-28 yang dikenal dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'ish minkum, barang siapa di antara kalian yang akan hidup, disebutkan mimba di setelahku, setelah Rasulullah SAW meninggal, di antara para sahabat yang diberikan oleh Allah umur panjang, fasayarah tilafan katsira, akan melihat perselisihan katsira yang banyak, dan ini sudah sunatullah, akan adanya perselisihan, perbedaan, tata cara yang berbeda-beda dalam agama Islam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu, mengangkat ilmu intiza'an, secara langsung, yantazi'uhu minal ibad, dari seorang hamba, tidak diambil ilmunya, diangkat, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi ilmu itu akan diangkat dengan dimatikannya para ulama, orang yang berilmu. Hatta idza lam yuqi aliman, sampai apabila tidak tersisa seorang alim pun, tidak ada seorang ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan mengangkat sebagai ulama, sebagai mufti, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, asal diangkat, Fasu'ilu, kemudian ketika mereka, orang yang tidak berilmu tersebut sudah jadi pemimpin, ditanya tentang masalah agama. Bagaimana hukumnya khamar, bagaimana hukumnya judi, bagaimana jual beli online yang seperti ini, bagaimana bolehnya, bagaimana tidak bolehnya, bagaimana hukumnya orang haid, berapa hari, istihadah, dan yang lainnya. Akan ditanya, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, karena dia tidak punya ilmu, maka dia akan berfatwa, menjawab hukum, tata cara ibadah, keyakinan, akidah tanpa ilmu, tanpa dasar, karena dia tidak menuntut ilmu. Dia tidak bisa mengatakan qala Allah qala Rasul,
hanya kayaknya, atau kata orang tua, atau yang lainnya. Fadallu wa adallu, maka orang tersebut akan tersesat. Dia telah tersesat. Kenapa? Karena dia mengamalkan tanpa ilmu. Wa adallu, juga orang-orang yang diberikan fatwa, mereka akan mengikutinya, menyesatkan orang lain. Dia sendiri tersesat, orang lain juga jadi tersesat. Kenapa? Karena al-jahlu, sebab utamanya tidak memiliki ilmu. Bukan masalah yang besar, masalah yang kecil-kecil saja ya. Munculnya peribadatan yang baru di Indonesia banyak sekali. Sekarang pun mulai muncul lagi banyak yang pakai ketu, kayak apa itu, yang macam-macam. Yang sholatnya jejer laki-laki perempuan, masya Allah. Dari mana ini? Tapi apa? Karena mereka tidak punya ilmu. Masyarakat awam tidak memiliki ilmu, tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW sholat, tata cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Mereka tidak tahu, tidak pernah membaca, tidak pernah mencari ilmu. Maka mereka akan tersesat oleh orang yang tidak berilmu. Coba mereka ya yang dianggap pemimpinnya, coba kalian cari tahu mereka itu menuntut ilmunya di mana, ngajinya di mana, mondoknya di mana, berapa tahun, hafal berapa hadis, hafal berapa Quran, amalannya bagaimana, sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak. Ini untuk agar kita tidak ikut salah jalan ilmu. Maka Rasulullah SAW selalu memberikan semangat kepada umatnya, dan setiap dai pun, kita pun sering menyampaikan kepada para jamaah ya, bahwasanya dengan ilmu tersebut seseorang akan dimudahkan menuju surga. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dimudahkan dengan ilmu tersebut menuju surga. Kenapa? Tahu ini jalan yang benar. Oh, ini ibadah yang benar itu seperti ini. Oh, yang ini salah. Saya yakin itu salah. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu terhadap hal-hal dunia saja. Misalnya jamaah pergi ke bengkel, bengkelnya tidak tahu bengkel, asal bongkar. Kalau kita tahu ilmu bengkel, wah ini orang ngawur ini, asal bongkar tidak bisa masang. Atau ketika dandan HP ternyata HP-nya dilimpahkan ke yang lain, tidak tahu. Tapi kalau kita tahu ilmu, bisa milih, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Itu dalam hal dunia, apalagi dalam hal akhirat yang ilmu tersebut hanya dimiliki dari satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ilmu tersebut tidak dimiliki oleh seseorang, tidak ada dalam suatu masa atau sedikit, fala yuqawimul bid'a illal ilmu wal ulama. Beliau mengatakan tidak ada yang bisa melawan, menghilangkan sesuatu ibadah yang tidak ada usul-usulnya atau yang dinamakan dengan bid'ah ya. Ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, melainkan adalah ilmu dan orang yang berilmu. Tidak ada cara yang lain. Fa'idha fuqidal ilmu wal ulama, maka apabila ilmu dan ulamanya orang yang berilmu itu sudah tidak ada, diambil, atau minimal dia pergi dari tempat tersebut. Nah, misalnya di suatu daerah ada orang berilmu, tiba-tiba diusir atau pindah, minimal pindah di suatu daerah ya, maka pastikan di situ akan muncul peribadatan baru. Kenapa? Tidak ada yang bisa membendung.
Akan tetapi kalau di suatu desa ada orang berilmu, ada ilmu di situ, muncul peribadatan baru, langsung oh itu bukan dari Rasulullah. Tapi gara-gara tidak ada ilmu dan tidak ada orang yang berilmu, tidak ada yang memperingatkan. Dan alhamdulillah di masyarakat sini diingatkan terus. Tadi sudah disebutkan bertahun-tahun tidak mengenal lelah, sampai akhir hayat diingatkan terus, tidak bosen-bosennya. Kenapa? Karena tahu ilmu. Coba kalau sudah tidak ada orangnya, tidak ada yang mengingatkan, pasti akan tersebar berbagai macam peribadatan. Bukan hanya satu dua. Ana yakin setiap rumah punya peribadatan tersendiri mungkin. Karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada ilmu di situ. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang besar. Sebagaimana diutusnya Rasulullah SAW adalah nikmat yang besar, sehingga masyarakat menjadi berilmu. Maka dipastikan apabila ilmu dan orang yang berilmu itu sudah tidak ada di suatu tempat atau daerah, utihatil fursatu lil bid'ah, maka dipastikan ada masa tersebut ya, ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan antadhara akan muncul ya, akan nampak, wa tantashira akan menyebar, wali ahliha ayyan satu, dan orang-orangnya akan mulai apa? Bangkit. Apabila di suatu tempat tidak ada ulama atau orang berilmu. Di Saudi ya, sebelum munculnya lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal dengan Wahabi itu ya, Insya Allah kuburiyun itu banyak, penyembah kubur itu banyak. Tapi munculnya seorang ulama bekerja sama dengan pemimpin di sana menjadi apa? Orang-orangnya menjadi berilmu sampai sekarang, alhamdulillah. Dan di suatu tempat dan juga di Indonesia sekarang, alhamdulillah kita bersyukur ya. Dibandingkan 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ya, dakwah sunnah belum berkembang. Sekarang alhamdulillah di setiap daerah sudah adanya orang berilmu, dibuka kajian, ya. Ana buka kajian di sini, di Podosari, di rumah, ya, di kampung sendiri sudah ada. Yang dulunya belum ada, belum ada. Ini kenapa? Karena munculnya ilmu. Kalau ilmu tidak ada di suatu daerah, ya tidak ada yang mengingatkan. Dahulu ya, orang tua anak sendiri itu kalau malam Jumat Kliwon ya ada air putih, kemudian kopi hitam, tehnya ada. Wah ini mungkin buat anak ini, eman-eman ini ya. Anak pernah yang minum bubur itu ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, meninggal dunia sudah ditinggalkan hal tersebut. Kenapa? Adanya ilmu, adanya orang yang mengingatkan. Coba kalau nggak diingatkan, itu di tempat anak itu setiap jembatan kalau ada orang mau hajatan itu pasti ada berkat di situ. Ya senang kita dulu masih kecil, habis main bola, wah cari di situ ya. Banyak ini. Di batu-batu besar, di sungai. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada sama sekali, tidak pernah anak melihat. Walaupun mungkin ada tapi sembunyi-sembunyi. Ya, ada tapi sembunyi-sembunyi. Tapi yang nampak alhamdulillah sama sekali sudah tidak ada. Berkat siapa? Kiai-kiai kita yang berdakwah. Pertama kali ngomong ya dicela, pasti dicela. Tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan kegigihan, keikhlasan para kiai-kiai di kampung, sedikit demi sedikit hal tersebut bisa hilang, mereka bisa sadar, alhamdulillah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, agar seseorang bisa teguh tegar di atas kebenaran, atau agar seseorang tidak terjatuh kepada
hal yang tidak disyariatkan. Yakni apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Berarti kalau dia ingin menemukan kebenaran, tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan mengikuti ego, tinggalkan mengikuti ego, ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Wa man a'rada 'anil kitabi was sunnah wattaba'a hawahu. Barang siapa berpaling dari Al-Quran dan sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia ikuti? Apa? Hawa nafsunya. Kama qala ta'ala, pokoknya kalau orang sudah tidak mau mengikuti Al-Quran sunnah, pokoknya yang diikuti ya pasti hawa nafsunya, sudah, tidak ada yang lain. Dalam surat Al-Qasas ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Maka sesungguhnya jika mereka, ya, tidak mengikutimu, tidak menjawab seruanmu, ya, tidak menjawab ajakan Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, kalau masyarakat penduduk Mekah Madinah mereka itu tidak mau mengikuti seruan kamu wahai Muhammad, ketahuilah mereka itu mengikuti hawa nafsu. Coba kalau hawa nafsunya dibuang, pasti ketika diucapkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengikutimu. Karena apa? Itu kebenaran. Karena itu kebenaran. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu. Siapakah orang yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya bi ghairi huda, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Tidak ada orang yang lebih tersesat, kata Allah ini, ya, bukan kata ana ini, kata Allah. Kata Allah, tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, ya, maka ikutilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya bi'idnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sebab yang kedua, yakni ittiba'ul hawa, yang menjadikan seorang jauh dari kebenaran, atau artinya apabila kita ingin teguh di atas kebenaran, maka jauhkan hawa nafsu dalam beragama, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan orang-orang yang dalam beragama, dalam beribadah, dia mengutamakan hawa nafsunya daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu
Apakah engkau melihat, memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Karena apa? Harusnya kan kita itu mengikuti Allah, apa yang diperintahkan Allah. Tapi kita mengikuti hawa nafsu. Maka di sini Allah sebutkan mengikuti hawa nafsu itu diibaratkan menjadikan sebagai Tuhan. Mengikuti hawa nafsunya, ini menjadikan sebagai Tuhannya. Wa adallahu Allahu 'alal ilmin. Wa adallahu Allahu 'ala ilmin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia disebabkan tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kemudian mengikuti hawa nafsunya. Allah menyesatkannya ala ilmin, di atas ilmu Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, hati dan pendengarannya ditutup apabila dibacakan kepada mereka ini dalilnya, oh ini hadisnya, maka dia tidak akan mendengarkan, bahkan akan menutup telinganya, tidak mau mendengar, tidak mau ikut kajiannya. Hatinya sudah Allah tutup. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan, dan Allah menjadikan matanya yang harusnya dia melihat ayat-ayat Allah, melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, telah tertutup. Telah tertutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka pertanyaannya, kalau sudah Allah cabut, ya, Allah tutup pendengarannya, ya, matanya dari melihat dalil yang benar, suatu kebenaran, maka siapa yang akan bisa memberikan petunjuk setelah Allah menyesatkannya, setelah Allah menutup matanya, tidak bisa melihat kebenaran? Sudah ditunjukkan ini dalilnya, ini larangannya, oh dia tidak mau, saya tidak mau mengikuti itu, mengikuti hawa nafsunya. Bahkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan mencapai derajat iman yang sempurna. Jadi imannya selalu kurang. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang Rasulullah SAW bawa, yakni mengikuti dalil, bukan dalil yang mengikuti hawa nafsu. Oh, kalau sesuai dengan keadaan saya, ya saya terima, kalau tidak sesuai, tidak saya terima, saya tolak. Jadi pilih-pilih, ya. Dan juga Rasulullah SAW menjadikan orang yang mengikuti Rasulullah SAW, yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Berarti kebalikannya, kalau dia mengikuti hawa nafsunya, sudah disampaikan kepada dia Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia meninggalkannya, maka dia akan selalu tidak merasa enak. Dia akan merasa menjadi seorang mukmin kok seperti ini, ya, tidak senang, tidak merasa tentram, tidak gembira. Kok berat menjadi orang muslim, kok berat menjadi orang mukmin? Karena dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan halawatul iman, merasakan manisnya iman itu melebihi manisnya apapun. Ya, teh manis rasanya manis, ya, es juga manis, ya. Akan tetapi rasa manis tersebut terkalahkan dengan manisnya iman. Di antara sebab seseorang
bisa merasakan manisnya iman, dia menjadikan hawa nafsunya ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai dari yang lainnya. Nah, menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang ia cintai. Bentuk menjadikan Allah dan Rasulnya yang ia cintai apa? Mendahulukan dalil, mengikutinya, mengikuti perintahnya, dan mengabaikan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga atau yang ketiga keempat mungkin minggu depan ini. Kayaknya sudah pada lemes ini ya. Insyaallah kita lanjutkan yang ketiga dan keempat di pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala, semoga apa yang disampaikan bisa difahami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan ulang ya, atau tanya dalilnya atau yang lainnya, atau tanyakan kepada yang lainnya ya. Karena keterbatasan ilmu dan apa yang kita sampaikan mungkin kurang pas, Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan. Mafi soal. Kalau tidak ada kita tutup ya, dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat bagi kita dan kita menjadi lebih teguh, menjadi lebih mantap, tegar apabila melihat adanya fitnah ya. Karena fitnah yang terjadi pada kaum muslimin, dan itu sudah sunatullah, apabila kita tidak dibekali dengan ilmu, kita pun bisa terjatuh ke dalamnya. Hanya orang-orang yang berilmu dan selalu memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.